Mulai kegiatan Bincang Seni Teater. Hari ini alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, di sini juga sudah ada pemateri kita, yaitu Kak Heksas, selaku anggota Purna UKM Artpedia. Dan saya ingin membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap, Heksa Sarastiwi Handayani Putri ST. Tempat tanggal lahir, Muara Teweh, 15 Juni 1997. Keanggotaan Artpedia, anggota Purna. Pendidikan terakhir, S1 Teknik Kimia. Prestasi dalam bidang teater, juara 1 FLS 2N tingkat provinsi bidang teater tahun 2013. Juara 1 Teater Bulan Bahasa di Palangkaraya tahun 2013. Juara 1 Teater Bulan Bahasa di Palangkaraya tahun 2014. Juara 1 Lomba Teater Sekota Palangkaraya di STAIN Palangkaraya tahun 2014. Juara umum pada bulan bahasa di Palangkaraya tahun 2013 sampai 2014. Penulis naskah, aktris, dan sutradara teater pemantapan Trisom tahun 2016. Pembimbing teater pemantapan dari tahun 2017 sampai 2019. Penulis naskah dalam Japin Carita pada tahun 2018. Penulis naskah dan pemain dalam naskah Aku Berkaca tahun 2019. Ya, itu tadi CV dari Kak Heksas. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. Kepada Kak Heksas, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini, wabarakatuh, Kak. ini yang calangnya yang mana-mana ini namanya? Kita kenalan dulu. Atau belum masuk? Calang? Yuhu. Calangnya udah ada yang masuk, Kak. Mungkin buat calangnya bisa langsung berkenalan dengan Kak Heksas. Halo, di sini nama kakak Heksas. Sering dipanggil kayak gitu, tapi kalau di rumah pasti dipanggil Putri. Kakak lulusan dari Fakultas Teknik, yang pasti jurusan Teknik Kimia. Dan kakak dulu itu pernah koor seni budaya sama koor humas juga di Arpedia. Nah, di sini kita bahasnya tentang teater. Di sini ada yang pernah teater nggak yang dari Calangnya atau pernah tahu lah atau pernah ikut kayak pementasan-pementasan gitu ada? Atau ada yang dari Sanggar? Ada nggak? Halo, Dek. Jangan buat kakak sendiri ya. Halo, lucu nama yang baru masuk tadi. Rika Rizky. Mungkin kakak-kakaknya pasti sudah pernah ya tahu-tahu segala yang ikut kontribusi lah pasti di teater. Tapi yang mau kakak tahu yang dari calangnya dulu. Biar nyambung nih ngomong.
kalau misalnya kalian emang benar-benar nggak tahu apa-apa tentang teater, kakak bisa tahu di mana kakak yang jelasinnya. Kalau kalian ada yang tahu kan, jadi lebih gampang bisa mulai dari mana. Biar kita gampang nih ngomongnya nih. Halo? Apakah suaraku tidak terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Alhamdulillah. Allah, ini kada ada menyahut bukannya, jadi aku takutan kada terdengar. Halo? Oh, Supan kah pinanya bukannya? Berarti kakak langsung dari kakak anggap kalian ini belum tahu ya berarti tentang teater ya. Berarti kakak jelasin dari awal. Teater itu sebenarnya adalah seni tunjukan yang menampilkan manusia secara langsung di hadapan para penonton. Jadi kalau misalnya cuma ada penampil nih, nggak ada penonton, itu bukan teater. Ada penonton, nggak ada penampil, ya bukan teater juga. Jadi harus kayak memang benar-benar secara langsung. Saya kita lihat sini duduk, ada orang lagi kayak berdialog segala macam di depan. Itu namanya teater tuh yang di depan itu, yang kalau misalnya banyak. Jangan, itu benar. Jangan lupa dicatat ya. Intinya teater itu adalah sebuah seni yang harus dilakukan secara langsung. Bukan kalau misalnya dari rekaman, misalnya kita nih nonton, misalnya ada teatrikal puisi yang ada disiarkan di salah satu stasiun TV, misalnya. Itu bukan teater namanya, itu lebih ke dokumenter. Bedanya teater sama dokumenter tuh gitu. Jadi kalau misalnya harus langsung dari teater itu. Setelah tahu kalau teater itu harus langsung, terus kita bagi lagi nih. Kita langsung ke teaternya, biar kalian nggak bedakan dulu yang namanya drama dengan teater. Kalian pasti agak bingung kan awalnya. Aku mau main drama nih, aku mau main teater nih. Beda sebenarnya dua orang itu. Drama sama teater itu. Kalau drama itu lebih kepada kayak apa? Genre atau suatu jenis lah. Kayak misalnya kan suatu film itu kan ada yang genrenya drama, ada yang genrenya action, ada yang fiksi. Nah, itu drama itu masuk ke genre yang seperti itu. Sebuah pokoknya klasifikasi lah kalau dari drama itu sendiri. Tapi teater itu adalah suatu kesenian yang bisa drama itu masuk di dalamnya. Karena bisa kita kan bisa menampilkan kayak lakon drama dalam situ, kayak ada konflik lah segala macam. Nah, itu. Jadi drama itu di tengah, kalau teater itu lebih luas lagi kayak mencakup ke dalam. Kalau kecepatan bilang ya. Itu dulu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang tanya lagi, Kak? Kalau yang ini apa? Kalau yang ini apa? Tanya dulu deh. Atau dari pengurus yang mungkin masih belum tahu juga bisa nanya. Kalau ngelihat lampu-lampu di belakang itu bukan penampakan, itu motor. Tapi kalau tiba-tiba ada orang di sini, bilangin ke saya itu penampakan berarti. Wah, orangnya jadi banyak. Kak mau tanya kak, Iya, silahkan. apa ya? Kayak gini misalnya adalah kita mau pementasan, tapi kita ini sebagai ya ibaratnya sebagai sutradara lah gitu Nono. Ada nih entah teman-teman kita ataupun adik-adik kita yang baru masuk nih ikut teaternya. Nah, ini kan mereka kan masih ibaratnya masih putih lah gitu, nah masih polos lah. Nah, kayak gimana sih cara supaya kita tuh ya atau mereka juga bisa memasukkan karakter yang ada di naskah menjadi mereka gitu. Nah, biasanya itu kan awal-awal latihan hal tersebut tuh yang memang jadi permasalahan untuk di teater. Nah, hal kiat-kiat apa sih yang harus kita lakukan gitu? Tuh Kak, makasih. Oke, iya. Nah, berarti pertanyaan Padli itu sebenarnya sangat jauh ya dari yang awal yang kebahas tadi. Jadi aku mau
jelasin sedikit dulu. Kalau misalnya dalam teater itu pasti ada yang namanya sutradara. Pertama sutradara. Terus sutradara ini adalah yang memegang kendali dari sebuah lakon itu. Terus di dalamnya ada yang namanya tim produksi dan juga ada penampil. Nah, terus ada lagi nih yang selingkat sama sutradara. Biasanya itu penulis naskah. Tapi biasanya sutradara itu ada yang ngambil naskah dari orang, ada juga yang bikin sendiri. Gitu. Nah, terus dari pertanyaan Padri tadi, gimana kalau misalnya seorang sutradara itu mendapatkan para pemain yang benar-benar nggak tahu apa-apa tentang dunia seni peran? Gimana caranya berakting itu nggak tahu sama sekali. Yang pertama adalah sutradara harus satu hari satu malam lebih tahu naskah itu daripada pemain yang lain. Hanya itu pertama. Kalau seorang sutradara sudah paham isi naskahnya tersebut, sudah paham, otak sutradara itu bukan yang kayak menjalankan sesuai dengan naskah, bukan. Tapi memecah diri menjadi semua pemain yang ada di naskah tersebut. Misalnya punya pemain ada 12. Dia mecah pikiran itu jadi 12 orang, bukan yang ngikutin alur di situ, bukan. Jadi kita harus ngikutin perspektif dari pandangan pemain yang di situ. Jadi harus memang sutradaranya yang lebih pro berarti. Harus lebih paham. Di situ kita yang sering miskomnya. Jadi kalau misalnya sutradara itu harus ngikutin naskah. Enggak. Sebenarnya sutradara itu adalah orang yang paling paham dengan naskah itu sehingga dia bisa mengolah naskah itu dengan terserah itu dengan khas dia atau sesuai dengan jalan ceritanya, tapi dia sesuai pemahaman yang ada dalam pikiran dia kayak gitu. Jadi kalau sudah dia paham dengan naskah, otomatis dia gampang nih nyuruh atau ngajarkan ke yang lebih putih ini, yang orang-orang yang masih belum tahu apa-apa ini, kalian itu harus kayak gini nih. Nah itu pasti lebih paham kalau misalnya sudah sutradaranya segala macam. Dan terus yang kedua adalah kemauan langsung dari pemainnya. Kalau misalnya nih, ini kebanyakan ada banyak aktor yang terpaksa untuk memerankan peran tersebut. Nah, itu yang susah. Ada nih banyak oknum-oknumnya di Arapedia itu yang memang kepaksa gara-gara nggak ada siapa-siapa lagi. Akhirnya dia yang turun tangan. Nah, terus akhirnya dia setengah hati kayak gitu. Pokoknya dua faktor itu sebenarnya harus kawin. Sutradaranya paham, ya aktornya mau. Nah, dua itu yang paling penting untuk yang apalagi kalau misalnya kalian mau jadi sutradara pasti dua itu yang paling krusial, sisanya itu bisa ngikutin aja sambil belajar. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau dari Ron aman Kak. Ya. Mungkin ini pembahasannya kayak terlalu jauh. Mungkin kita lanjut Nah, aja kan dulu. kejauhan kan. Ya. Ada apa? Oke, lanjut. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum kakak lanjutkan lagi dari yang perbedaan drama sama teater tadi? Tadi yang baru masuk nih, sudah 52 orang nih. Wah, ada yang ditanyakan lagi? Ini tentang teater. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan lagi. Kalau misalnya teater itu, tadi kan kakak bilang kalau teater itu adalah seni yang langsung, yang ditonton dengan orang yang melakukan dan penonton adalah menonton secara langsung di detik itu juga. Bukan yang kayak direkam, itu bukan, itu namanya dokumenter. Terus ada lagi yang terpisah antara drama sama teater. Biasanya kan ada yang, aku anak drama nih, aku anak teater nih, beda. Anak drama itu genre, lebih ke arah dalam ceritanya lah intinya. Tapi kalau teater itu adalah yang memenaungi di dalam genre-genre tersebut. Terserah kita mau kayak mau teaterkan ini horor, mau teaterkan komedi, atau teaterkan drama, kayak gitu. Terus kalau dalam teater ini ada lagi hal-hal yang lebih penting. Ya, sebelum kita melaksanakan kayak, oh aku harus bisa ini nih, olah-olahan kayak gini-gini nih. Ada lagi yang sebelum-sebelumnya itu adalah kepercayaan diri sebenarnya. Penguasaan panggung itu bukan satu hal yang
kita bisa kayak ngelatih itu tuh memang bisa dilatih, tapi itu sebenarnya orang yang sanggup ngomong di depan orang itu adalah orang yang punya bakat sebenarnya. Kalau misalnya nih orang nih, aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Nah kan kita permasalahan ini ya, kalau misalnya main teater itu nggak bisa ngomong di depan orang banyak, itu adalah satu hal yang ada dua, ada orang yang memang canggung dengan bakat yang terkubur, atau memang orang yang nggak bisa sama sekali. Mau gimana pun tetap nggak bisa. Ada tuh. Itu memang harus diseret-seret kayak gitu, nah kayak gitu. Itu nggak bisa untuk dipaksakan. Nah, terus dari yang kepercayaan diri itulah kita bisa untuk tampil di hadapan orang banyak. Itu bukan cuma teater ya, semua. Kayak yang jadi penari, jadi penyanyi, segala macam. Kecuali kamu mau jadi kayak penyanyi dalam box gitu, kamu tetap tertutup, mukanya nggak ada yang tahu muka kamu siapa, cuma mau dengar suara kamu aja, mungkin ada yang kayak gitu, tapi jarang, biasanya jarang orang peminat yang kayak gitu-gitu. Nah, dalam teater ada dua olah-olahan yang pokoknya yang paling krusial lah dalam teater itu. Kalau ada yang tahu olah-olahan apa yang paling krusial dalam teater? Dua. Mungkin dari pengurus? Nah, pengurus sudah ada 55 orang. Olah-olahan apa yang paling krusial dalam teater? Ada yang tahu? Aduh, aku nggak bawa pensil atau apa sih buat tulis ini. Halo? Atau dari Calang ada yang sudah tahu teater itu apa? Ada olah-olahan apa sih yang paling krusial? Atau yang paling penting lah, pokoknya jadi dasar-dasarnya untuk main teater. Ada yang tahu? Mungkin pengurus Kak, ya? izin masuk. Ya. Olah vokal dan olah rasa, Kak. Vokal dan Olah rasa. hmm, hmm, bagus, benar kok. Memang olah vokal dengan olah rasa, tapi sebenarnya yang paling krusial itu olah vokal sama olah tubuh. Olah rasa itu setelahnya. Karena kita harus ngefitkan tubuh dulu nih untuk dapat rasa yang mantap. Kayak gitu. Pokoknya ada. Nah, kita khususkan aja ya jadi 3 langsung ya. Jadi ada olah vokal, ada olah tubuh, sama olah rasa. Pokoknya dalam teater itu ada 3 ini yang paling krusial. Nah, dari 3 ini, kalau misalnya kalian mau latihan teater, yang mana yang menurut kamu yang latihan lebih dahulu? Misalnya kita datang nih, kita mau latihan teater. Jadi mau ngapain dulu pertama kali? Di antara ketiga ini, olah rasa, olah tubuh, sama olah vokal. Yang mana yang duluan? Menurut kamu kalau misalnya kita mau olahraga aja nih, yang mana nih yang mau dilakukan? Kan otomatis pemanasan kan kalau misalnya mau olahraga. Kalau dalam teater, yang mana yang harus didulukan? Olah rasanya dulu kah? Olah tubuhnya dulu kah? Atau olah vokalnya dulu? Nah, tiganya kayak gini aja, lebih enak. Ayo. Ini pengurusnya nggak ada yang on juga kah? Halo? Nggak Izin enak sebenarnya menjawab. ngomong sendirian. Iya. Terus? Yang Lanjut. pertama olah vokal dulu, Kak. Kenapa olah vokal duluan? Nah, aku nanya balik lagi. Kalau Ya. pribadi untuk alasannya kan tahu, Kak, tapi biasanya kalau setiap latihan tuh olah vokal dulu. Hmm, bagus, menarik. Sebenarnya boleh ya kalau misalnya kita mau olah vokal dulu. Tapi sebenarnya harusnya yang pertama itu olah tubuh.
biar nggak rusak pita suaranya. Sebenarnya olah tubuh dulu, olah vokal, lalu olah rasa. Jadi kita kayak nyiapin diri gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih mau olah vokal dulu atau olah tubuh dulu. Tapi kalau misalnya memang mau pemanasan dari awal, kita harus olah tubuh dulu, baru olah vokal. Kayak gitu. Ada yang tahu nggak olah tubuh sama olah vokal itu apa? Aku ngelempar terus nih biar aku nggak ngomong sendiri nih. Astagfirullahaladzim. Tunggu. Mobilnya gerak. Halo? Anybody? Oke, ini mulai horor guys. Oke. Kenapa, Bah? Apa? Mutani ya Allah ya Rabbi. Oke, lanjut. Maaf guys, ini rada-rada horor karena lagi di mobil dan di alam bebas. Sampai mana kita tadi? Ada yang tahu? Sampai mana? Olah tubuh, olah vokal. Oh, iya. Ini sampai olah tubuh sama olah vokal ya. Kakak langsung aja deh daripada nanya-nanya lagi, daripada nanti ada yang goyang-goyang mobil lagi. Olah vokal itu adalah bagaimana cara kita mengeluarkan suara, tapi bukan suara kita biasa yang ngomong ini, bukan. Tapi suara yang benar-benar bisa kita dari jarak jauh pun bisa dengar. Karena poin penting dari sebuah pementasan itu adalah suaranya. Karena kalau kita nggak dengar apa yang diomongin dari para tokoh, kita pasti nggak paham sama alur ceritanya. Makanya vokal itu benar-benar harus nggak bisa kita vokal yang kayak kakak ngomong biasa ini, nggak bisa, harus benar-benar yang dari dalam. Biasanya tuh nanti mungkin kakak-kakak yang kayak dari seni budaya paham kalau misalnya harus kayak tarik nafas, tahan, kita nahan udara itu bukan di perut tapi di diafragma sini, dan bahu itu nggak boleh ikut naik. Kan ada orang narik nafas yang itu nggak boleh, harus cuma dada yang busung jadi di diafragma, jadi keluarnya itu bukan cuma tapi harus benar-benar yang bulat kayak gitu. Jadi benar-benar harus dari dalam, harus dalam, nggak olah vokal. Jadi suaranya itu benar-benar harus, mungkin yang baru pemantapan ngerasain ya gimana rasanya suara harus satu aula itu ngedengerin. Pokoknya itulah tantangannya dari teater itu. Nggak ada mikrofon, harus benar-benar pakai vokal sendiri biar sampai kedengeran. Terus yang kedua adalah olah tubuh. Olah tubuh kenapa penting? Karena pergerakan gestur dari teater dengan pergerakan tubuh dari orang biasa itu beda. Kalau misalnya kita biasa kan, kalau misalnya noleh cuma dipanggil eksase, noleh kan biasa kayak gini. Kalau orang teater nolehnya itu lebih estetik, lebih kayak harus benar-benar yang dari hadap sini eksas. Nolehnya itu bukan noleh yang cuma set, noleh yang cepat itu enggak, harus nolehnya itu pakai perasaan, harus yang benar-benar pelan yang kayak gitu. Nggak bisa kita yang benar-benar yang kayak orang, harus gimana ya, pokoknya lebih estetik lah kalau nolehnya itu bukan noleh yang biasa. Itu bedanya. Terus jalan aja kalian di teater itu dilihat, nggak bisa kamu jalan sembarangan yang tek-tek, nggak bisa, harus benar-benar. Kalau misalnya bapak-bapak jalannya harus tegas, orang tua jalannya harus kayak gimana, anak kecil jalannya kayak gimana, beda. Jalan itu harus sesuai dengan peran yang kita mainkan. Nggak bisa kita kayak jalan kayak kita biasanya, kita harus benar-benar sesuai dengan karakter. Gimana kalau misalnya kita dapat
karakter misalnya ibu-ibu yang rada-rada gimana, yang rada-rada centil dengan ibu-ibu biasa, itu beda kan cara jalannya. Harus beda. Pokoknya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semua harus tahu gimana pergerakannya. Makanya olah tubuh itu penting dari teater sendiri. Supaya gestur kita kelatih untuk sama seperti yang kita perankan. Terus, yang ketiga adalah olah rasa. Nah, olah rasa itu gunanya adalah buat kamu bisa mendalami peran yang kamu mainkan. Biasanya olah rasa itu meditasi ya, lebih tepatnya. Karena kita kayak memasukkan ruh dari orang ini nih dalam tubuh kita, bukan kerasukan ya, by the way. Benar-benar kayak orang itu yang kita bayangkan itu harus kayak masuk, benar-benar masuk ke dalam diri kita. Itu olah rasa itu. Dan tapi kadang-kadang olah rasa itu kalau terlalu dalam, kita malah kayak terlalu kebawa peran. Banyak tuh artis-artis yang kebawa peran mainnya, dan akhirnya dia kayak kehilangan jati dirinya sendiri. Kayak pemeran Joker yang dulu di Batman Dark Knight itu kan, itu juga kebawa oleh peran dia. Jadi kan dia membawakan peran psikopat di sana, dan akhirnya dia tahu pola pikir dari psikopat itu sendiri, karena psikopat itu kan introvert, nggak bisa ketemu orang, nggak bisa kayak nggak tahu cara bahagia. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya itu yang lebih rawan kalau dalam olah rasa itu. Kalau kita bisa membatasi diri, kalau kita misalnya, oh aku masuk dalam peran ini, kalau sudah selesai saudara bilang cut, hilang. Bisa kita dapat batas yang kayak gitu. Tapi ada orang yang kadang-kadang sutradara ngekat sampai urat lehernya putus juga nggak mau hilang perasaan sebagai tokoh yang dia perankan itu. Sebagai aktor atau aktris itu harus bisa membatasi yang hal-hal begitu. Tapi biasanya orang yang memang sudah dalam banget itu berarti dia memang nguasain dengan karakternya. Ada plus minusnya ya kayak gitu ya. Nah, dari yang tiga tadi, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada air putih, guys. Ini ber-AC, aku ngomong, bubui. Masya Allah, nggak ada air putih. Oke, yang kalau ada yang mau nanya, silakan. Sambil nyari pertolongan. Ada yang mau ditanyakan? Kak, nanya dong Kak. Ayo, silakan. Oke, perkenalkan nama Ulun Yoga. Jadi mau nanya, kan di teater ini, enggak. Sebelumnya, sebelumnya Ulun kan sudah pernah juga nih menjalani olah-olahan. Tadi kan kakak ada bilang untuk olah-olahan tuh ada olah tubuh, olah rasa, sama olah vokal. Nah, olah vokal. Nah, itu ada olah sukmana. Olah sukmanya apakah juga berkaitan dengan teater? Terus apa bedanya dengan olah rasa? Oke. Oke, berarti kita ini maju lagi ya, berarti pertanyaannya. Berarti ada lagi yang sebenarnya namanya olah sukma. Olah sukma itu lebih ke dalam kita menanamkan apa sih yang mau dikasih ke pemain. Nah, kayak gitu. Dalam olah sukma tersebut. Sebenarnya. Kalau misalnya konsep sebagai sutradara, misalnya mau olah sukma nih, dia mau nanamkan kedisiplinan kepada aktor-aktornya.
Di situ yang dia tanamkan kedisiplinan dalam olah sukmanya itu. Beda dengan olah rasa. Kalau olah sukma itu lebih ke dalam alam bawah sadar. Kalau yang olah sukma itu. Makanya orang yang bisa olah rasa belum tentu bisa olah sukma. Tapi kalau orang yang bisa olah sukma pasti bisa olah rasa. Kayak gitu. Karena dia bisa diarahkan ke arah yang lebih gampang lah, pokoknya intinya seperti itu, lebih gampang diarahinnya. Nah, intinya gitulah bahasanya. Makanya olah sukma itu sebenarnya rada rawan sih. Dan di Arpedia juga olah sukma pasti nangis-nangis. Karena memang itu inti dari olah sukma itu. Mungkin yang sudah ikut pentas lapangan mungkin ngerasa kalau misalnya olah sukma itu memang kayak kita dibuat serendah-rendahnya, sudah kita dibuat serendah-rendahnya itu, baru kita masukkan apa yang mau kita masukkan kepada orang lain. Lebih tepatnya kalau bahasa kasarnya itu doktrin ya. Ini sebenarnya ini boleh gak sih dibahas sebenarnya? Boleh lah. Kalau misalnya aku terlalu jauh, ngomongnya bisa diingatkan ya. Langsung di chat aja, pasti bubble chatnya nongol. Intinya, kalau dalam olah sukma itu kita kayak memang menanamkan apa yang mau kita tanamkan. Misalnya kita mau menanamkan kekeluargaan, di situ tempatnya. Kalau kita mau menanamkan kedisiplinan, di situ tempatnya. Kita lebih kayak membangun fondasi dasar dari suatu aktor atau dari suatu orang yang kita mau olah nih. Misalnya mau mengolah orang-orang ini menjadi kelompok yang baik, misalnya jadi kelompok yang paling juara lah. Misalnya ini ada kelompok kayak mau lomba gitu. Nah, di situ kita meditasi dan kita olah sukmanya supaya mereka itu selalu kayak semangat, selalu disiplin, segala macam. Di situ yang ditanamkan. Ibaratnya kayak olah sukma itu kita nanam benih ke dalam tanah. Orang-orang atau aktor ini adalah tanah. Jadi olah sukma itu adalah nanam benihnya. Tapi kan nggak semua benih tumbuh kan? Tapi pasti ada yang tumbuh, pasti ada. Tapi yang pasti karena kita sudah tanam benihnya, otomatis dia paham lah paling enggak kayak gitu. Tapi kalau olah rasa adalah lebih kemana kita ngerawat, kayak ngerawat tumbuhan. Dia mau kita rawat sebagai tumbuhan yang lebat bunganya, atau mau dirawat sebagai tumbuhan yang misalnya tumbuhnya lebih ke arah ini nih, lebih kita kita olah-olah, kita bentuk tumbuhnya. Nah, kayak gitu. Bedanya olah sukma sama olah rasa tuh kayak gitu. Tapi tujuannya sama, untuk mengolah yang ada di dalam diri kita. Itu. Kalau olah rasa untuk perasaannya atau untuk lebih ke rangka luarnya, kalau olah sukma itu yang di dalamnya. Paham nggak, Yoga? Atau aku terlalu berbelit-belit? Sebenarnya penjelasannya kan cukup panjang tuh. Apa Kak, maksudnya intinya tuh apa sih yang membedakan olah rasa dengan olah sukma secara simpelnya gitu, nah Kak? Jadi apa lebih mudah dipahami, soalnya kalau tadi Ulun kayak agak bingung juga gitu. Nah, gitu. Nah, oke. Intinya olah sukma itu lebih ke penanaman dalam alam bawah sadar ke hal yang nggak bisa kita lihat lah. Tapi kalau olah rasa itu bisa kita lihat. Jadi gitu. Kalau kita kayak ngedoktrin orang nih untuk suka dengan kita, otomatis itu nggak berasa kan? Tapi kalau kita olah rasa, dia itu kamu harus nge-treat saya kayak gini, kamu harus kayak ini, kayak kita bayangkan kayak pacaran lah ini. Kalau kita ngolah sukma pacar kita tuh ngedoktrinnya kayak dia itu harus sukanya ke saya aja, nggak boleh ke orang lain. Itu olah sukma. Tapi kalau olah rasa adalah
kamu harus malam mingguan harus jalan terus sama saya. Kalau misalnya jalan nggak boleh kesana kemari, harus sama saya aja. Terus kalau misalnya sudah jalan-jalan di luar, nggak boleh lepas tangan saya, harus pegangan terus. Nah itu lebih kelihatan kan kalau olah rasa. Kalau olah sukma nggak kelihatan karena dia nanamnya dari dalam. Jadi terserah tumbuhnya itu kayak gimana. Tapi kalau olah rasa dia lebih diarahkan lagi ke arah mana yang dimau. Atau masih kurang singkat atau mau dipersingkat lagi? Atau belum paham atau sudah paham? Yoga? Oh ya Kak, makasih Kak, mantap sudah. Analoginya udah masuk, udah paham. Makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini banyak nih. Teater ini sebenarnya nggak cukup mau seharian ngomong tentang teater ini. Ada lagi yang ditanyakan? Yang tertarik mau jadi, kalau mau jadi aktris yang baik itu gimana sih Kak? Mau jadi aktris yang jahat itu gimana sih Kak? Mau jadi aktor yang kayak gini tuh harus gimana sih Kak? Nah kayak gitu. Ada yang mau nanya kayak gitu atau nanya hal lain? Ayo, mungkin dari kawan-kawan Jalang ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Eksas tentang teater. Dari calangnya belum ada nih. Ya, ada yang ditanyakan. Nggak ada? Atau ada yang mau nanya naskah atau mau nanya gimana gitu? Atau mau nanya divisi apa bidang apa sih Kak yang paling seram di Arpedia? Mungkin ada yang mau nanya kayak gitu. Nggak usah ketawa Silvina. Ada yang mau nanya sebelum Kakak lanjut? Oke, kalau misalnya sudah nggak ada yang nanya, Kakak lanjut lagi. Kita langsung fokus ke bagaimana sistematika dalam pementasan deh. Langsung ke arah, biasanya kan kalau teater, apa sih persiapan sebelum kita, kayak urutannya dalam pembuatan pementasan teater tersebut. Pertama adalah pembuatan naskah. Ingat, itu dalam pementasan teater yang pertama dilakukan adalah pembuatan atau penentuan naskah. Pertama itu kita bisa nentuin, oh aku mau nampil ini pakai naskah ini. Otomatis kita harus menentukan naskah dulu supaya kita tahu misalnya harus konsepnya kayak gimana, harus jalan ceritanya kayak gimana, harus panggungnya kayak gimana, orang-orangnya sebanyak apa. Itu kan dilihat semuanya dari naskah ya. Kalau untuk artistiknya juga semuanya harus dilihat dari naskah. Jadi yang pertama dilakukan untuk pementasan teater itu naskah. Setelah dapat naskah, dan fix nih naskahnya nih adalah sutradara. Itu. Kalau kita kebanyakan kan nyari sutradara dulu, baru naskahnya. Sebenarnya kebalik, itu harusnya naskah dulu dan baru sutradara. Kayak gitu. Jadi naskahnya sudah selesai, baru sutradara mana nih yang mau ambil naskahnya ini. Harus diambil naskahnya dari sutradaranya. Udah dapat nih sutradara.
Setelah ada sutradara, baru kita penentuan pemain. Begitu. Penentuan pemain sama penentuan artistik. Itu yang dilakukan. Pemainnya harus sesuai dengan kebutuhannya di naskah atau disesuaikan lagi dengan keadaan yang ada. Terus juga artistik harus lengkap, kayak tata panggung, tata busana, tata make up, tata rias lah intinya. Rias, tata cahaya, tata musik, apa lagi ya? Atau ada yang kurang? Mungkin ada yang dari pengurus yang ingat. Selain tata panggung, tata cahaya, tata busana, tata rias, tata musik. Pokoknya intinya yang 5 itulah yang paling krusial ya. Setelah dapat orang-orang yang kayak gitu, baru kita bisa memulai sebuah pementasan. Gitu. Kan intinya dari sebuah teater itu harus ada keluar pementasan ya. Kalau cuma jadi naskah, itu belum jadi teater. Tapi kalau sudah jadi teater, itu pasti ada banyak perintilan-perintilan yang di belakang. Ada lagi yang ditanyakan? Kak, cara jadi sutradara yang baik gimana Kak? Begitu. Tanya-nanya yang kayak gitu, ada? Atau, Kak, sebenarnya tipe sutradara yang kayak gini itu boleh nggak sih? Nah, itu tanyakan juga nggak apa-apa. Sekalian curhat. Kalau izin bertanya, Iya, silakan. nah tadi kan proses pementasan itu yang pertama ada pembuatan naskah, Kak. Nah, untuk Iya. pembuatan naskah nih, biasanya itu kan dari idenya itu nah Kak, gimana Kak? Kita tuh bisa menggali ide gitu nah. Ide buat di naskahnya gitu gimana Kak biasanya? Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sebenarnya kalau untuk pembuatan ide itu bebas ya, karena kita inspirasi nggak tahu dapatnya dari mana aja. Tapi kalau misalnya kita spesifik, apalagi kalau misalnya kita kan biasanya dari Arpedia itu berpatokan dengan acara kan. Misalnya kita kayak ada pemantapan atau ada acara-acara di luar, kita biasanya bergantung kepada tema. Biasanya kan ada tema tuh, misalnya temanya pendidikan. Gak mungkin kan kita bikin pementasan tentang yang di luar dari pendidikan, harus sesuai dengan tema dong, biar lebih nyambung. Ya, kayak gitu, biasanya kan harus sesuai dengan tema yang ada. Kecuali kita mau bikin pementasan tunggal. Itu terserah tuh, mau bikin naskah yang kayak gimana. Tapi kalau dari kakak sendiri, kalau misalnya sudah dapat, kan kita nih sudah dapat tema, misalnya temanya tentang alam. Nah, di situ setelah dapat tema tentang alam itu, membuat naskah, yang pertama yang harus dia lakukan adalah bayangkan hal yang bisa dijadikan cerita tentang alam. Misalnya nih, kita jalan-jalan aja nih kalau misalnya mau bikin naskah. Biasanya aku tuh kalau mau bikin naskah, jalan-jalan atau ngobrol sama teman-teman. Misalnya jalan, ya ketemu orang nebang pohon nih, terus ada yang berantem. Oh, bisa nih dijadikan naskah. Kayak gitu. Atau ketemu sama orang yang tiba-tiba nanam pohon di tengah jalan biar orang-orang di situ nggak ada yang lewat. Oh, bisa nih jadi naskah. Terus atau jalan-jalan nih ke belakang, ada lihat kebakaran hutan, tapi kebakaran hutannya aneh, berpetak-petak, terus ujung-ujungnya jadi lahan sawit. Itu bisa jadi naskah kayak gitu. Pokoknya kita kayak sering-sering buka pikiran lah intinya untuk yang bikin naskah kayak gitu, karena bikin naskah itu nggak gampang guys, sumpah nggak gampang. Bikin naskah itu kita harus uh, se gimananya kita harus memecah
otak menjadi kayak misalnya mau bikin naskah tentang itu kan tentang Blackpink lah intinya. Misalnya kita tentang Blackpink, gak mungkin kan kita bikin naskah itu cuma nyeritain tentang Jennie doang. Otomatis kita harus nyeritain tentang mereka berempat. Kita harus pecah pikiran jadi empat orang ini. Kita pecah pikiran gimana cara pandangnya jadi Rose, gimana cara pandangnya jadi Lisa, gimana cara pandangnya jadi Jisoo, gimana cara pandangnya jadi Jennie. Kita harus mecah otak jadi pikiran orang-orang ini. Dan nggak mungkin kan semua pemeran itu sama, otomatis nanti ujungnya jadi monoton. Makanya kita penulis naskah harus misalnya kita tentukan lagi, misalnya empat orang ini kita pakai yang Blackpink tadi ya, misalnya Jennie itu orangnya serius, terus Jisoo itu sebenarnya orangnya serius tapi dia sering bercandain sesuatu yang serius, terus si Lisa itu orangnya paling cuek, paling bodoh amat lah, tapi dia kalau misalnya disuruh apa-apa pasti bagus kerjaannya. Terus si Rose dia orangnya paling easy going, kayak yang paling ikut alur. Nah, itu kita harus milah diri kita jadi tokoh-tokoh yang di situ. Nggak bisa kita kayak jadi penulis naskah itu cuma menceritakan dari sudut pandang satu orang. Itu nggak bisa, harus dari sudut pandang pemain-pemain yang lain. Biar kita bisa enak ngejelasin peran-perannya kayak gitu. Sudah paham atau mau ditanyakan lagi? Izin menanggapi Kak. Ya. Berarti sebelum membuat naskah tuh berarti kita perlu survei gitu lah Kak, supaya kita tuh tahu oh kondisi yang sebenarnya tuh kayak gini buat kita masukkan ke dalam naskah kayak gitu. Memang harus tahu kayak gitu, makanya ada namanya itu tim riset. Kalau sebenarnya kalau bikin naskah itu, kalau sendirian bikin naskah itu gila, cuma orang-orang terbaik aja mungkin yang bisa bikin naskah sendirian tanpa masuk ide dari orang lain. Mungkin orang-orang yang sudah pro aja yang kayak gitu. Terus kita yang masih di standar bawah ini, kita harus kayak melihat lagi nih sudut pandang orang. Jadi kita harus jalani, nggak mungkin kan kita bikin naskah tentang pasar tapi kita nggak pernah ke pasar sama sekali. Terus nggak bisa nih kita ngandelin dari sudut pandang kita aja. Oh, pasar itu becek, intinya kalau pasar itu kotor. Tapi kita harus perlu tanda, kita ada pandangan orang lain lagi. Oh enggak ah, pasar itu rame, orangnya ramah-ramah. Biasanya dari satu toko ke toko lain itu saling kenal, jadi kayak saling bantu. Nah, otomatis kan kita ada pandangan lain nih untuk membuka pandangan kita, biar nggak satu aja. Jadi harus benar-benar naskah itu harus benar-benar diobrolin. Makanya pembuatan naskah itu biasanya lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau masih kurang penjelasan dari kakak? Ini Kak sudah cukup. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Halo. Halo. Sebenarnya habis ini sudah bahasan, ini sudah sampai olah tubuh, olah vokal, olah rasa, olah sukma, terus sampai rentetan bawah. Mungkin kita masuk ke spesifiknya aja lagi. Kalau misalnya, Kak, kalau misalnya jadi pemain, jadi PJ panggung itu gimana sih? Kak, misalnya tata rias dalam teater itu gimana sih? Kak, tata cahaya di teater itu gimana sih? Tanya yang kayak gitu ya. Atau ada yang lagi yang mau tanyakan, Kak, aku belum paham di teater itu sebenarnya ngapain sih? Tanya aja, nggak apa. Aku nggak gigit, jauh juga kita nggak bisa gigit aku.
Nggak ada dengar suara adik-adik. Adik calangnya kayaknya takut denganku. Aku tuh nggak ngapa-ngapain. Aku tuh kakak yang paling baik. Masih pada nggak tahu. Aku tuh nggak pernah marah, tahu nggak, selama di Arpedia itu. Gak bakalan ngapa-ngapain. Ada yang tanyakan atau tulis di kolom komentar aja deh kalau misalnya malas untuk raise hand atau ngomong, atau bisik ke kakaknya atau chat ke kakaknya, kak sampaikan dong kayak gini 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 gini. Ada. Oke, mobil gue yang lagi. Kenapa kakak terjun ke dunia teater? Aku nggak terjun, by the way. Kalau terjun sudah jadi almarhum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klarifikasi ya, aku nggak terjun ke dunia teater. Aku gabung. Karena kalau terjun, jatuh. Itu dijawab, tolong. Kalau alasannya aku gabung dunia teater, itu karena aku dulu adalah orang yang sebelum tidur selalu berakting. Menghayal jadi seseorang yang aku inginkan, jadi princess, jadi pendekar. Makanya aku masuk teater, biar bisa menyalurkan kehaluanku tiap malam jadi sesuatu yang lebih nyata. Tuh. Mungkin ada di antara kalian yang sebelum tidur itu bikin hayalan kayak, wah aku nanti nikah sama ini, terus nanti aku kayak jalan-jalan kayak gitu sama dia. Pasti ada nih salah satu dari ini, pasti ada. Atau punya cerita sendiri. Ya, misalnya aku di dunia lain itu kayak punya keluarga yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Pasti ada. Ngaku kalian. Ada lagi yang ditanyakan? Bacakan pertanyaannya kok. Aku kok nggak bisa buka komen. Izin Ya, bertanya izin kak, membaca, mau? Oh ya, bacakan aja. izin bacakan kalah. Jadi ini Ya. dari Sekar Yuniar Banawati. Izin bertanya kak, mohon maaf kali bisa on mic. Ulun masih bingung, apakah ada perbedaannya naskah teater sama naskah drama? Atau apakah naskah teater itu ada ciri khas tersendiri? Terima kasih. Oke, kasih untuk pertanyaannya. Perbedaan naskah teater sama naskah drama. Ah, sebenarnya kalau naskah itu, naskah drama bisa diteaterkan. Naskah teater gimana ya? Drama itu kan seperti yang kakak bilang di awal tadi. Drama itu yang ada di dalam teater kayak genrenya gitu. Tapi kalau teater itu yang kayak pementasannya. Aduh, gimana ya bilang? Intinya naskah drama itu ya bisa dimasukkan ke teater, nggak ada bedanya sebenarnya. Kecuali kayak naskah untuk kebutuhan, misalnya kita bedakan naskah untuk kebutuhan kayak syuting yang ada di TV-TV sama naskah yang untuk pementasan teater. Kalau itu bisa dibedakan. Kalau naskah drama bisa misalnya di teater kan masih bisa dipakai untuk teater. Nggak ada bedanya itu. Tapi kalau naskah untuk suatu hal yang dikomersilkan, dibuat satu dokumenter, itu beda sama naskah yang dibuat untuk
pementasan secara langsung. Itu pasti ada bedanya. Mungkin ada Sekar bisa paham di sini supaya atau perlu kujelaskan lagi? Atau belum paham? Alhamdulillah paham. Itu ya, kalau misalnya naskah drama itu ya bisa untuk di teater, kan nggak ada bedanya kalau sama naskah teater. Di naskah untuk hal yang sifatnya dokumenter, kayak naskah untuk iklan, naskah untuk film, naskah untuk sinetron, nah itu beda-beda. Beda untuk naskah teater. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Kak Ekses yang cantik. Ulun ingin bertanya. Iya, Nih Kak, silahkan. gimana nih menurut Kakak sekarang kan kita nih pada masa pandemi nih. Nah, menurut aku sih kurang gitu ya kalau nonton teater secara online sama nonton secara langsung. Nah, gimana nih menurut Kak Ekses nih, apakah feel yang dirasakan tuh lebih kerasa yang mana gitu menurut aku? Menurut Kakak maksud saya gitu ya. Nonton secara langsung atau online. Soalnya menurut aku tuh kurang gitu kalau nonton online itu. Ya lebih mantep itu nonton langsung lah. Kalau menurut Kakak gimana? Makasih Kak Ekses yang cantik. Iya, sama-sama. Aduh, Ical ini penjilat sekali ya. Kan aku barikan 50 calah. Share, opo. Oke, nah di sini Kakak mau bilang, memang ya, kalau kita lagi masa pandemi ini, euforia untuk nonton langsung sama nonton lewat handphone atau lewat laptop atau lewat TV itu beda memang. Kalau misalnya yang euforia memang kayak, dia jujur ya, setiap pementasan drama dari pementasan teater, pemantapan khususnya, dari pemantapan Kakak sendiri sampai pemantapan tahun lalu, itu yang sebelum yang online ya, itu kan Kakak kan langsung ngelihat secara langsung nih, itu lebih ada feel sampai orang-orang mungkin dari sanggar-sanggar yang lain itu sampai bilang Hexas itu pasti nangis kalau selesai pemantapan kayak gitu. Nah, dan untuk pemantapan kemarin aku tuh nggak nangis sama sekali, tapi ada sih terharu-terharunya waktu yang kalian waktu kalian pelantikan itu aku baru terharu, tapi kalau untuk yang terakhir itu masih agak, ya belum ada yang belum sampai kayak gitu. Memang ya inilah pandemi ini ya, serba kekurangan. Mungkin nantinya kita bisa lagi. Mungkin kalau Kakak ada di sana, ada nonton secara langsung di Banjarbaru, mungkin bakalan kerasa tuh feel-nya, mungkin bakalan suara Kakak yang nangis itu bakalan kedengar tuh sampai ke dalam live YouTube itu. Ya itulah, mungkin ya memang inilah cobaan di era pandemi ini ya. Semoga kita bisa langsung nonton secara langsung, bukan nonton dari ya online lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang nanya di kolom komentar, bisa bacakan? Ini Kak, ini dari Riyati. Bagaimana tips mendalami karakter yang bertentangan dengan karakter asli kita, Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana mendalami teater yang bertentangan dengan memerankan tokoh yang bertentangan dengan diri sendiri ya, gitu ya. Memerankan tokoh yang bertentangan dengan diri sendiri itu memang suatu tantangan yang sangat memang perlu perjuangan. Nah, Kakak pakai satu contoh ya, manusia asli yang sekarang sudah jadi purna juga, namanya adalah Dea Sinta. Dia itu memerankan seseorang suami istri yang harus bersentuhan dengan suaminya sepanjang teater dari awal sampai akhir. Dan perlu kalian ketahui, Dea itu adalah orang yang paling anti dipegang oleh seseorang dimanapun yang ada di muka bumi ini, kecuali keluarganya.
Bagaimana caranya supaya dia itu bisa, gimana sih, sebagai layaknya suami istri yang saling goda-godaan satu sama lain kayak gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah buat diri kamu terbiasa. Misalnya peran kamu ini harus marah-marah nih, padahal kamu adalah orang yang emang nggak bisa marah. Buat diri kamu menjadi emosi supaya kamu tuh terbiasa dengan hal marah, kayak sampai kamu tuh merasa oh marah-marah itu biasa aja kayak gitu. Mulai pertama dalam biasakan diri, makanya latihan teater itu nggak bisa yang kayak 1 minggu segala macam, nggak bakalan masuk. Jadi harus kayak berbulan-bulan biar kamu kebiasa sama peran kamu. Atau sama juga zaman misalnya kamu dapat peran yang gampang nangis nih, kamu harus membiasakan diri kamu buat nangis terus, bisa nangis. Pikirkan hal-hal yang paling sedih yang membuat air mata kamu menetes dan biasakan itu sampai pementasan. Intinya adalah membiasakan diri kalau untuk mendalami peran yang berbeda kayak gitu. Setelah kamu kebiasa, otomatis kamu bakal bisa bikin ini adalah marah versi aku loh, kayak gitu. Ini adalah nangis versi aku loh. Kamu jadi bisa memerankan hal itu dengan sebagaimana kamu yang sudah terbiasa. Jadi bakalan lebih gampang kalau yang hal seperti itu. Kalau hal yang berlawanan kayak gitu. Misalnya kamu memerankan satu anak yang sangat introvert, padahal kamu adalah orang yang kalau misalnya ketemu orang lain selalu kamu sapa, berarti kamu harus membiasakan diri untuk introvert juga. Biasakan untuk tidak menyapa orang lain, biasakan untuk pokoknya kayak jadi lebih tertutup. Pokoknya kayak gitu. Ininya bisa karena terbiasa kan. Nah, di situ kita bisa dapat feel-nya, bisa membiasakan diri. Kalau kamu sudah bisa membiasakan diri kayak gitu, otomatis peran-peran yang lainnya yang lebih bahkan bisa lebih bertentangan daripada diri kamu sendiri bisa lebih gampang karena kamu sudah tahu cara kuncinya. Kayak gitu. Apakah terjawab? Apakah terjawab? Aku horor sendiri ini, guys. Assalamualaikum Kak Exas, mau nanya lagi boleh? Nah, boleh. Tapi tadi ada satu lagi Oh iya, yang iya nanya ada. di kolom komentar tadi. Iya masih ada satu Itu di kolom dulu. komentar. Sabar ya, Ical. Izin bacakan pertanyaannya, Kak. Ya. Ini pertanyaannya. Menurut Tian, peran seperti apa yang paling susah dalam berteater? Contohnya seperti protagonis dan antagonis. Mana yang lebih susah, Kak? Tian, terima kasih. Ini izin jawab ya, kalau ya. Kalau misalnya peran yang paling susah itu adalah peran marah. Marah yang benar-benar harus kayak gimana ya? Nggak bisa aku tuh kayak kalau dari kakak sendiri tuh nggak bisa kayak marah itu dibuat-buat, harus ada alasannya. Jadi kalau misalnya marah nggak ada alasan itu aneh. Nggak bisa nih kayak peran nangis, peran ketawa segala macam. Nah, itu peran marah itu susah. Nah, terus yang kedua adalah peran lucu. Teater komedi itu yang paling susah di antara teater yang lain, guys. Kalau misalnya kamu teater horor, gampang. Tinggal bikin suasananya jadi mistis, selesai. Kamu mau bikin teater yang kayak ngedrama banget dari awal sampai akhir, yang anaknya ketuker, bapaknya ketuker, ibunya ketuker tuh gampang. Yang bikin nangis dari awal sampai akhir tuh gampang. Tapi kalau bikin teater komedi, mungkin yang sudah bikin teater komedi ngerasa ya, gimana kalian nge-treat, gimana kalian bikin suatu hal yang gak lucu itu jadi lucu, itu perlu tantangan. Nah, itu yang paling susah. Pokoknya dua itu yang paling susah. Bikin diri sendiri marah, sama untuk buat seseorang itu. Kan kita teater komedi bukan buat diri kita sendiri ketawa ya, pasti bikin penonton ketawa. Itu yang paling susah. Kalau menurut kakak, kalau sisanya sih
Ya mungkin ada tantangannya yang tersendiri lah, tapi dua itu yang paling paling gila lah intinya kalau misalnya latihan. Apakah terjawab? Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Nah, Ical tadi mau nanya apa, Cal? Oh iya, aku mau nanya nih Kak, laba lebih sulitan mana nih Kak, bermonolog atau berteater? Kayak ibaratnya tuh lebih sulit bermonolog sendiri atau berteater yang bareng-bareng sama karakter lain. Nah, di situ tuh alasannya tuh mengapa salah satu dari itu tuh lebih sulit gitu. Terima kasih Kak Iksas. Iya, sama-sama. Sebenarnya kalau misalnya teater sama monolog itu punya tantangan masing-masing ya. Kalau misalnya kita mau teater yang banyak orang, itu otomatis kita harus bisa menyatukan kayak pikiran nih, harus bisa sejalan dengan orang banyak. Tapi kalau teater monolog, kita harus berkelahi dengan pikiran kita sendiri. Gimana kita membuat suasana itu sendiri. Nah, di situ kita serba sendiri lah. Intinya yang bantu kita di situ adalah cuma artistik. Saya lebih kalau dari kakak sendiri ya, lebih gede tantangannya itu monolog. Karena pasti naskahnya nggak dikit. Yang dihafal banyak. Pertama. Terus pasti kesepian di panggung. Meskipun yang ngelatih itu banyak, tapi di panggung itu kalian bisa mati akal nih. Kalau misalnya teater yang banyak pemain, kita bisa mati akal, tapi kita bisa improv dengan misalnya ngegodain atau melakukan sesuatu dengan pemain lain. Tapi kalau misalnya teater monolog, kita cuma bisa improv dengan artistik yang ada. Jadi kayak hal yang diimprovkan itu lebih sedikit. Tapi enaknya, kalau misalnya teater monolog, uh, kita bisa lebih mana nge-eksplorasi diri sendiri kalau misalnya teater monolog. Gimana kita tantangan terusan itu adalah gimana kita bisa nyatu ke panggung sendirian. Kita bisa membuat panggung itu kayak jadi milik kita sendiri. Pokoknya orang-orang yang bisa teater monolog itu orang-orang yang keren lah intinya. Karena bantuannya itu artistik. Karena yang kalau misalnya monolog itu menurut kakak ya, yang paling membantu itu artistik. Dan juga dari penguasaan panggung. Dan kalau bisa dibandingkan dari teater yang banyak orang, teater yang monolog, ya lebih susah yang monolog lah pasti. Karena membangun suasana sendirian itu mau gila gitu. Ini Cal mau nyoba monolog, Cal, makanya nanya. Tidak. Tidak. Kalau aja Ical mau nyoba lo, gabut misalnya mau bikin pentas monolog tuh. Terima kasih Iksas, sepertinya tidak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita sampai jam berapa ini? By the way, Kak Eksas mau nanya, iya. Tua Ikam by the way date pada aku. anu Kak, ulun ini kan hanya masuk loh. Habis itu anak betaku nih sebenarnya kita berteater itu bakal ganggu kehidupan sosial kita lah Kak, atau berpengaruh besar lah ke kehidupan sosial kita, atau itu cuma sekadar panggung aja gitu nah kalau kita berteater itu. Nah mungkin itu Kak. Makasih Kakak Eksos yang cantik, lakas kawin. Amin. Amin. Sebenarnya kalau mau kawin hari ini juga bisa Kita lanjut menjawab berarti pertanyaan dari Saudara Aditya, dan tolong Anda lebih tua daripada saya Aditya. Oke, di
sini kalau misalnya ditanya ya, apakah teater itu bisa mengganggu dalam kehidupan seseorang atau membuat seseorang itu cuma teater ini cuma sebatas di panggung aja? Ah, jawabannya adalah tergantung sama diri sendiri. Karena menurutku sendiri ya, dulu kan aku dulu ikut sanggar pas SMA kan. Di situ kalau misalnya sanggar, otomatis pentasnya bukan cuma di sekolah, tapi juga di tempat-tempat lain yang otomatis itu menghasilkan duit. Sampai aku bisa berpikiran, oh, aku bisa nih nyari duit dari teater. Sampai pada akhirnya aku tuh mikir lagi, sekitar setelah 3 tahunan di sanggar tersebut, mikir lagi, ternyata teater itu kalau misalnya dijadikan uang, beda rasanya dengan kita teater yang benar-benar dari hati yang nggak mau dapat uang sedikit pun, itu beda. Terus akhirnya ke bangku perkuliahan, di situ yang kerasa memang kita memang mau main teater itu memang mau main, kita mau tampil dan mau dilihat oleh banyak orang, bukan mau digaji. Makanya tadi tergantung dengan yang aku bilang kan, kalau misalnya teater itu ada yang mengganggu, ada yang enggak. Itu tergantung dari diri sendiri lagi. Ada yang memang kayak, aku mau terus di panggung nih, sampai akhir hayat aku harus tetap main teater ini. Ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang aku bakalan terus juga ada di dunia teater, tapi sebisa dan semampu diriku sendiri. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya teater sampai mengganggu ke kehidupan, pokoknya aku belum pernah sih ketemu orang yang sampai keganggu hidupnya gara-gara teater, karena kadang-kadang para seniman teater yang aku tahu juga yang sudah orangnya sangat, pokoknya sangat wawasannya luas, yang sampai bikin sekolah acting segala macam, sampai punya beberapa sanggar, sampai jadi punya anak didik yang banyak, itu pikirannya nggak ada tuh yang namanya keganggu gara-gara teater, nggak ada. Nggak pernah aku malah ketemu orang yang keganggu gara-gara teater. Tapi kalau menjadikan alasan teater sebagai pengganggu hidupnya, aku pernah ketemu dengan orang seperti itu. Gara-gara teater hidupku kayak gini, ada yang gitu. Tapi menurutku kalau misalnya kita menyalahkan teater atau menyalahkan suatu hal tentang kesalahan dalam hidup kita, itu salah. Karena semua yang menjalani hidup itu diri sendiri kan. Banyak hal yang kayak gitu dikurang-kurangi. Kita nggak bisa kayak membuat sesuatu hal itu jadi kambing hitam, nggak bisa. Apakah terjawab, Saudara Aditya? Menambahkan Kak. Nah, mungkin mau terganggu, mungkin Kak enggak ya, lo tergantung pribadi diri sendiri ya, lo apakah ibaratnya menjadikan teater itu sebagai mata pencaharian Kak, atau sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau menyalurkan aspirasi misalnya kan. Nah, terus ketika kita berteater itu apakah peran yang kita, misalnya nih kita perannya pemarah, pendalaman teaternya kan harus ibaratnya harus memang benar-benar kan ya, karena memang kata Kak Eksas tadi itu peran yang agak sulit untuk dipelajari, untuk yang marah-marah segala macam tadi. Nah, itu tuh bakal berpengaruh besar lah ke kehidupan kita atau ke sifat asli kita gitu nah Kak. Nah, apakah ketika kita terbiasa marah-marah, apakah itu bakal berpengaruh ke sifat asli kita yang awalnya nggak pemarah menjadi sensitif segala macam gitu. Nah, mungkin seperti itu Kak, minta penjelasannya sedikit lah Kak. Oke. Izin menjawab ya. Sebenarnya kalau yang tadi dibilang apakah satu peran itu bisa membawa pengaruh ke dalam hidup kita, kalau aku percaya dengan ada satu, ini adalah satu, mungkin ini mitos di dunia teater yang entah kenapa sampai sekarang aku sangat mempercayai mitos tersebut. Kalau misalnya adalah
peran pertama kita dalam teater itu adalah peran yang paling melekat dalam hidup kita sampai akhir hayat. Itu. Kalau itu mitos dalam teater ya. Mungkin nih jangan jadi, mudahan mitos itu tidak berlaku untuk kalian. Karena dulu peranku adalah sebagai mak tiri dari awal. Bayangkan anak kelas 1 SMA datang-datang, nggak tahu dari mana, tiba-tiba jadi mak tiri. Itu dalam lomba FLS 2N. Bayangkan. Itu kayak, itu heboh banget lah intinya. Dan itu kebawa sampai sekarang pasti kayak peran antagonis jadi lebih gampang masuk daripada peran protagonis. Nah, terus tadi yang katanya peran itu bisa mempengaruhi hidup. Aku punya teman yang sampai sekarang masih kontakan juga, satu sanggar. Dia itu memerankan seorang pria yang lebih feminim. Dan akhirnya sampai sekarang dia jadi pria yang lebih feminim. Entah itu karena kebawa peran atau gimana, pokoknya habis peran itu dia jadi kayak lebih feminim lah intinya daripada laki-laki biasanya. Lebih dimulai, lebih halus, terus omongannya juga lebih pedas daripada yang sebelum-sebelumnya. Entah itu kebawa atau gimana, tapi baru ketemu satu itu aja sih. Belum ketemu sama yang lain. Tadi dia memang punya bakat dalam diri dia, memang punya bakat feminim. Dan akhirnya dia kembangkan setelah pementasan tersebut. Kurang tahu, tapi ya itulah. Kalau dari berdasarkan dalam pengalaman kakak ya. Ada lagi yang ditanyakan, Saudara Aditya? Tanya Kak. Oh, Oke. sebelum Robi bertanya nih, bolehkah saya izin berpendapat sedikit kepada saudara Kaisas? Kembali ke pertanyaan saudara Adit tadi. Ini masalah tentang sosial di kehidupan. Untuk hubungannya sama teater tadi. Ini menurut aku, bahkan ibaratnya gimana ya? Selama aku main teater nih, banyak hal pelajaran yang aku dapat. Seperti pub speak dari situ tuh gimana ya? Dari situ tuh kita ngelatih pub speak kita. Ibaratnya yang biasanya nggak bisa tuh ngomong di depan umum, tiba-tiba karena teater jadi bisa gitu. Ibaratnya yang malu-malu dan sepanggung jadi terasa gitu menurut aku. Jadi melatih skill bicara kita sih ibaratnya. Kan meskipun itu bukan nge-MC secara langsung, meskipun itu hanya berdrama di panggung gitu. Ibaratnya jadi kita itu bisa lebih pede gitu, lebih percaya diri kalau menurut aku. Terima kasih. Gimana? Memang ya kalau iya, sabar ya buat saudara Dopi, kita gantian dulu, kita nanggapin dari Ica tadi. Siap. Dari teater itu memang ngelatih pas speak-nya itu paling horor sebenarnya, karena tampilnya langsung di depan orang banyak, langsung pokoknya kayak kita latih lantang, latih kayak gimana kita bisa confident di hadapan orang. Memang ngebantu sekali teater itu. Dan mungkin Ica sudah merasakan ya hal-hal yang tersebut jadi kayak ke bawah akhirnya. Ada lagi Cal yang ingin ditanggapi Cal? Tidak ada sih Kak, cukup sekian. Terima kasih. Oke. Robi tadi mau nanya apa Rob? Koreksinya Pak. Gini Kak. Kan kemarin pas wawancara tuh ading-ading Calani banyak yang minat teater nih. Nah, lebih ke tips-tips saja sih Kak. Cara menjadi sutradara dan talent yang gimana ya? Yang pro lah nantinya. Nah, itu awal mula maksudnya latihan yang bisa dilakukan di keseharian tuh kira-kira ada nggak Kak? Nah gitu juga. Thank you. Oke. Kalau untuk jadi pemain mungkin lebih gampang ya. Kalau misalnya gimana sih biar bisa jadi pemain yang lebih gampang. Itu kita sering-sering ngomong sama
kaca itu lebih gampang gitu, kayak kita bisa lihat muka kita sendiri, bisa tahu ekspresi kita, dan terus kayak yang kakak bilang tadi, kita bisa ngelatih diri untuk terbiasa dengan peran yang kita perankan. Misalnya perannya nangis, kita harus lebih sering gimana sih caranya biar bisa gampang mellow kayak gitu. Itu lebih gampang kalau dari segi pemain. Tapi kalau dari segi sutradara, membangun seseorang menjadi sutradara itu nggak yang kayak harus, nggak ada nggak ada triknya sebenarnya kalau misalnya jadi sutradara. Makanya sebenarnya ini hal yang harusnya Arpedia punya ya. Kalau misalnya seseorang ini mau jadi sutradara, dia harus jadi astrada di suatu pementasan dengan sutradara yang memang sudah mumpuni. Itu cara pertama. Kenapa? Karena dia pasti tahu gimana cara nge-treat berdasarkan sutradara yang jadi pemimpin dia, kayak gitu. Pasti bisa. Makanya orang yang bisa jadi sutradara itu pasti dari astrada yang sudah sering jadi bawahannya sutradara, kayak gitu pasti bisa ke bawah kayak gitu. Maksudnya jadi sutradara itu bukan hal yang bisa gimana ya, nggak bisa dilatih, tapi harus dari kemampuan sendiri kayak gitu. Mungkin dari hal yang paling gampang untuk jadi sutradara adalah kan biasanya ngatur orang ya. Kita bisa dengan pertama jadi kayak pengatur di sebuah kelompok kecil dulu. Misalnya untuk dari kerja kelompok, kita yang jadi koordinatornya kayak gitu. Terus akhirnya di situ kan kita bisa paham kriteria orang-orang di kelompok kita jadi bisa ngatur nih. Oh, yang ini yang bisa kerja, yang ini yang nggak bisa kerja. Oh, yang ini yang bisa disuruh-suruh doang, yang nggak punya inisiatif sendiri. Pasti bisa kayak gitu. Nah, dari hal yang kecil kayak gitu bisa dibiasakan, karena sutradara itu mindsetnya adalah mindset pemimpin dan mindset orang yang paling paham dengan keadaan yang ada di dalam naskah tersebut. Mungkin itu yang harus ditanamkan dulu dari sutradara. Kalau sisanya kayak pengaturan kayak gimana acting bagus segala macam, itu bisa lebih diasah lagi. Itu harus dengan pengalaman yang bukan cuma sehari dua, tapi harus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Mungkin terjawab Robi atau belum? Oke Kak, makasih jawabannya. Makasih jawabannya Kak. Terus Tanya lagi Kak. Nah ya, kan teater nih berkaitan dengan apa ya lah? Berkaitan dengan skill juga nih, mau kada mau. Nah itu sebenarnya perlu bakat atau memang bisa diasah Kak menurut Pian? Terima kasih. oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Robi. Teater itu bakat atau sesuatu yang bisa diasah? Sebenarnya teater itu, ya aku bilang tadi, teater itu ada satu hal yang bisa diasah, tapi yang pertama yang harus ada dalam diri dulu adalah kepercayaan diri. Itu yang harus pertama ditanamkan itu. Baru kita bisa ngasah bakat seseorang. Vokal segala macam itu bakalan keluar kalau misalnya kita percaya dirinya itu kuat. Itu. Jadi kita kayak misalnya, tapi kalian pasti ngerasa deh, misalnya dari zaman Robby mungkin ya, dari zaman pemantapannya Robby, mungkin bakalan ngerasa ngelihat aja pemain-pemain teater itu semuanya bukan pemain teater yang pernah main teater kan, tapi karena dia latihan terus tiap hari sampai subuh, latihan terus tiap hari sampai subuh, latihan terus tiap hari sampai subuh, sampai akhirnya dia kebiasa dengan hal tersebut. Nah, itu tuh kayak gimana ya, itu keajaiban dari teater itu ya kayak gitu, kayak hal yang sudah terbiasa, sudah tertanam dalam diri kita, dan akhirnya itu bisa jadi tinggal dikeluarin aja. Jadi memang teater itu bisa diasah, benar bisa diasah, tapi kalau untuk kepercayaan diri itu memang harus dipupuk dulu. Pokoknya intinya harus pede, baru bisa yang kita yang ke mana-mana gitu. Jadi memang bisa, itu bisa tuh dilatih kayak gitu. Saya kok kayaknya aku nggak bisa main teater deh, aku kan suaranya kecil segala macam. Tenang, kita ada namanya Amanda itu ada yang perannya memang nggak ngomong sama sekali, cuma gerak doang. Bahkan
ada waktu pemantapan beberapa tahun yang lalu, dia nggak ngomong sama sekali. Bisa, tapi dia gerakannya bagus. Tenang, banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam teater. Kalian punya kekurangan. Disitulah kerjaan dari sutradara menutupi kekurangan kalian dalam teater tersebut. Dan membuat kekurangan itu jadi sesuatu yang lebih... Cukup, Robi, atau ada lagi? Makasih Kak, jelas. Oke. Jelas sekali. Nah, mungkin nanti bisa jadi apa ya? Semangat lah, motivasi buat adik-adik supaya nanti pas sudah masuk ke Arpedia bisa lebih rajin lagi latihan karena kan di sini teater tuh memang perlu latihan banget gitu nah perlu perlu semangat yang jelas. Diharapkan bagi adik-adik tetap semangat nanti latihannya walaupun nanti ada sesi online maupun offline. Terima kasih Kak jawabannya. Iya. Dopi, jadi nanya, Dok? Atau sudah lupa? Mau sharing aja sebenarnya. Tapi kembali lagi ke bahasannya Adit nggak apa-apa ya? Yang bahasan Adit tadi. Iya. Nah, ini yang pertama nih mengenai mitos teater dulu nih. Ini ada cerita lucu sebenarnya. Karena saya sendiri juga merasa waktu pertama kali main teater itu kelas 1 juga, kebetulan kelas 2N juga. Karena langsung dapat peran antagonis dan terbawa sampai sekarang beberapa unsur karakternya ya, beberapa. Nah, tapi mungkin emang terpengaruh dari psikologi terus terbawa ya nggak tahu sih, pokoknya karena waktu itu persiapannya kurang lebih berapa bulan ya, 4 bulan mungkin sampai 6 bulan ada, pokoknya kayak itu kan. Saya sekali ingat aku, pokoknya itu yang paling lama walaupun penampilan cuma 15 menit doang. Nah, jadi sangat, ini mitos tapi takutnya kalau ada, tapi jangan sampai lah kayak gitu. Tapi biasanya ini berlaku untuk yang teater yang benar-benar masuk ke dalam karakternya biasanya sih. Nah, terus yang kedua tentang yang di sosial masyarakat. Sebenarnya di pendapat saya, kita semua ini berteater. Kenapa? Karena apa yang ingin kita lihatkan ke orang, itulah kita berteater. Samanya kita juga sosial media. Nah, sosial media kita Instagram atau apa, karena kita ingin melihatkan sesuatu dari kita. Sama aja dengan konsep teater itu sendiri, ingin menyampaikan sesuatu ke penonton. Jadi mungkin secara kada langsung teman-teman yang lain ini berteater. Nah, kayak anggapnya kakak eksosis ini tidak ngomong apa-apa tapi masih aktif bergerak. Nah, itu kan sama aja nih kita nih, kayak berteater, gestur dan lain-lain. Tapi yang pasti emang kadang kayak kita melihatkan wajah kita ke orang, ya itu bang kita berteaternya, itu menurutku lah. Dan juga ada orang-orang yang ahli memang pernah ngomong kayak gitu. Ini ngutip aja di sini. Nah, itu menariknya sih. Nah, ini kalau ini gimana menurut kakak nih? Menurut Pian? Apa nih? Apa nih yang menurut? Bener nggak yang kayak gitu tadi? Yang Sangat benar. mempengaruhi ke masyarakat dan lain gitu-gitulah. Iya, kalau untuk pengaruh ke masyarakat itu kembali lagi ke diri sendiri ya, karena memang hal-hal yang kayak gitu itu nggak bisa kayak kita dari satu orang kita jadi klasifikasikan semua orang seperti itu, nggak bisa. Kita harus gimana ya? Kita harus berpikiran lebih kayak nggak mungkin gara-gara satu orang itu semua orang jadi disamakan, itu enggak. Karena memang gitu, orang yang kebawa peran itu memang pasti ada, tapi cuma mungkin yang bisa meresahkan masyarakat itu ya cuma kayak 0,0000001% aja. Itu memang paling dari diri dia sendiri memang sudah kayak gitu, cuma akhirnya kebawa peran dan akhirnya jadi lebih-lebih lagi kayak gitu biasanya. Kayak ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup kakak. Ada lagi yang ditanyakan? Ini bahasan teater ini sangat
mungkin yang sudah paham-paham mungkin lebih lagi banyak bakalan panjang bahasan tentang teater ini. Ada lagi yang ditanyakan? Keren juga ya guys pakai kacamata kayak gitu. Pantas orang pakai kacamata. Pantas Ian kasih 8 kacamata. Oke, lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Darwin mau tanya Jar, Darwin. Darwin kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Yang mau nanya aja. Ya, apakah ada yang ingin tanyakan sebelum aku bertindak lebih jauh? Karena aku sudah gabut ini karena nggak ada yang nanya. Lanjutkan Kak. Mau tanya deh, karena nggak ada yang tanya. Oke, silahkan. Menurut Anda nih, momen yang paling buat kangen untuk selalu berteater itu apa? Kangen untuk berproses berkarya teater tuh, menurut Anda? Oke, sini aku jawab ya. Sebenarnya yang buat kangen untuk proses teater sendiri itu adalah kenapa aku mau terus berproses dalam teater nih? Karena latihannya. Itu yang paling bikin kangen. Pementasannya sih paling cuma kayak segelintir-segelintir, tapi proses dalam latihan itu gimana perjuangan bisa semua orang bisa tampil, gimana perjuangannya semua orang bisa naik ke atas panggung mementaskan satu pementasan itu yang paling bikin kangen ini. Aduh, aku mau nangis sebenarnya kalau bahas kayak gini, apalagi kalau ingat zaman-zaman kayak latihan sampai subuh, latihan sampai ditegur oleh satpam kampus, latihan sampai tangan beku rasanya saking kedinginannya, latihan sampai dulu sampai kena asap dari orang dari futsal all star yang pakai bom asap itu sampai pingsan gara-gara bom asap. Itu yang hal-hal yang kayak gitu yang bikin kangen. Nah, terus pulang-pulangnya kayak aduh, pulangnya makan bareng yang kayak gitu, terus kayak ngelepas lelah aja, terus ada yang sampai ketiduran gara-gara nunggu peran dia. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin kangen sebenarnya dari pementasan teater itu. Ada yang pernah ngerasa mungkin tahu ya rasanya gimana. Aduh, kurang ajar Dopi. Tuh, jangan nangis, makanya lagi ke Banjar Jar. Jangan nangis, nanti aku ketawa, Sas. Jangan nangis. Kamu nangis, aku ketawa Sas. Kurang ajar. Nunggu aku nikah dengan Dopi baru aku jadi orang Banjar baru. Ya Dopi ya. Asik. Jakarta ya, apa yang Jakarta ya kamu ya? Jangan sampai disebut nama di sini lagi kamu. Hentikan, oke? Hentikan. Oke. Apa tuh? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, amin di kolom komentar atau apa tuh? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Aku tuh capek-capek dandan guys, dan sini tuh nggak kelihatan ternyata dandananku. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sambil sharing-sharing kenangan juga dari pengurus-pengurus. Kenangan-kenangan waktu main teater lah intinya, biar adik-adiknya ada gambaran kayak gitu.
cerita apa yang paling mengesankan waktu main teater lah. Mungkin dari pengurus ada yang mau cerita? Oh ya, mungkin minta itu sudut pandang dari pengurus yang pertama kali main teater tuh, nah, yang memang bersedia ataupun karena keadaan sesuatu makanya main, kayak apa pendapat buannya tuh. Kalau kita kan emang dari SMA lah sudah main teater nih. Mun dari yang baru aku kan tahu ya apa sudut pandangnya. Nah, mungkin itu sih menarik dibahas Dari yang kayaknya. dari angkatan 18 sama 19 mungkin ada yang mau cerita. 18, 19, 20 yang baru-baru pemantapan kemarin mau cerita. Itu sharing tentang pemantapan aja yang kemarin. Nah, Itu iya. itu lumayan tuh. Bagus sebenarnya kalau dibahas. Gimana Itu euforianya? Aini ajar mabuk kisah ajar Aini. Astagfirullah. Aini kalau mau cerita nggak apa-apa. Nah, Sekar, Jet. Sekar, kalau mau cerita euforianya. Aku kalau dengar kata Jamal, maaf nih ya. Ini keinget. Nah, cerita aja. Nah, Sapira aja cerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk ya, Safira. Ulun mau cerita nih yang pengalaman Ulun. Ulun baru pertama kali waktu itu di pemantapan main teater. Pertama kali seumur hidup, jadi mau sharing aja gitu. Nah, gak apa-apa loh, Kak. Nah, jadi Ulun itu pertama kali main teater kan waktu pemantapan. Dan itu perannya anaknya tuh si Dita lah namanya tuh. Dia tuh perannya dapet yang insecure kayak gitu nah Kak. Terus tuh pokoknya sangat berbeda jauh dari karakter Ulun yang Ulun tuh ada insecure. Orangnya ada insecurean gitu nah. Terus tuh ya nih pokoknya minderan gitu nah, sedangkan Ulun tuh kada kayak itu. Jadi jujur waktu dapet peran itu tuh ngali bener kayak apa nih biar insecure, biar bisa kayak si Dita nih nah karakternya yang uh, di kayaknya di ambil kawannya sedih, apa-apa sedih, apa-apa dimasukkan ke hati kayak gitu nah. Sedangkan Ulun tuh kada kayak itu. Jadi uh, lumayan berat semalam tuh, terus harus menangis. Nah, yang kayak itu tuh itu lumayan sih, Kak. Itu pasti susah tuh jadi orang yang insecure tuh, dari yang kita yang apalagi dari yang cuek kan, jadi pemeran yang insecure pasti gimana akhirnya. Tahu kan sudut pandang orang yang insecure tuh gimana rasanya, kayak orang ngomong apa dimasukkan ke hati, jadi kayak lebih paham akhirnya. Inggih. Dan karakter selama Ulun latihan pun kadang kalau pulang tuh sampai ke rumah karakter si Diza tuh ke bawah Kak. Ulun jadinya moodnya jadi maksudnya kayak kayak sedih terus juga jadinya sampai rumah tuh kayak ke bawah kayak itu nah. Jadi main teater nih sampai rumah ya ke bawah karakter si Ditanya tuh. Jadi sedih apa-apa sedih juga kayak itu nah. Padahal orang ngomong biasa aja Ulun jadinya masuk hati terus merasa kenapa aku kayak ini, jadinya Dita tuh jadi masuk bujuran gitu nah ke kehidupan Ulun. Jadi Ulun agak sensitif waktu hendak main teater itu. Nah, berarti pedalaman perannya mantap tuh kamu sampai yang kayak itu. Tapi masih lah overthinking sampai sekarang. Alhamdulillah sudah ada Bang Kak. Oh, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kalau Ai masih overthinking. Mantap juga. Ya Allah. Ini ada lagi yang paling ya.
Ulun juga mau tapi Kak kan karena ulun merasa main teater tuh melepaskan emosi yang ulun kada bisa lepaskan gitu. Nah, misalnya kayak nyanyi menangis meraung-raung kayak itu semalam tuh waktu teater tuh ulun tuh kada bisa kayak itu, tapi setelah melakukan ini itu kayak lepas, kayak ini yang tersembunyi yang kada pernah dikeluarkan, tapi di teater tuh berani mengeluarkan itu, jadinya kayak plong kayak itu. Nah, jadi ada baiknya juga main teater tuh, melepaskan emosi yang tidak bisa kita lepaskan. Kalian waktu semasa teater latihan tuh pernah nggak disuruh ngelingkar, kayak disuruh nangis sejadi-jadinya? Ada nggak latihan yang kayak gitu? Waktu itu ada kayak rasa Jepang kayak itu ulun nangis jadi-jadinya. Dan kawanan yang lain juga ada dia menangis juga. Mantap berarti. Mantap. Gimana sutradaranya, tepuk tangan dulu. Kesian Sobat. Oke, Anjir, lanjut. Pan. Nanti mungkin kalian akan merasa ya, insya Allah mungkin kalau misalnya sudah bisa, mungkin aku bisa nyempatkan datang untuk pentas lapangan. Dan di situ kalian akan mendengarkan semua siraman kalbu, kangen keserupan di belakang. Oke, ada lagi yang mau diceritakan? Mungkin Silvina sama Ical nih yang punya Padli mungkin. Ya. Iya, yang mulia. Ada lagi yang mau cerita-cerita masalah itu, gimana euforianya? Bagus dah. Kayak Iya, kangen kada sih main teater? kangen banget sumpah. Hidup. Kangen sumpah. Aku sebenarnya nggak kangen main teater, aku kangen riakin kalian. Kada kedengaran. Ada kedengaran. Yang kan, yang gitu. Itu yang sebenarnya yang kangen. Main teaternya sih enggak. Misalnya kan dimarahin orang ya kalau misalnya main teater ya. Jadi mending aku ngeriakin kalian, jadi aku yang marahin gitu. Apa Adit? Ada yang mau sharing-sharing lagi? Kalau dari kakak sendiri memang udah banyak lupa ya gimana main teater itu, karena nggak tahu ingatnya yang mana. Ingat itu pas latihan doang. Itu aja. Telinga kamu normal sudah kalau Sas? Hah? Maksudnya? Di kembar itu rancak banget menyambat kadang-kadang. Oh, ini normal ya sudah. Sebenarnya latihan kadang-kedengaran itu termasuk olah vokal, tolong. Bukan aku yang tetulian lah, tolong. Pokoknya harus sampai lah di telinga aku, intinya bukan itu bepander. Bukan telinga aku ada gangguan nih. Ada lagi yang mau sharing-sharing lagi? Atau mau cerita? Gini deh, Terus apa? mungkin itu saran mereka yang mau main teater, gimana sih supaya mereka itu lebih pede tuh, nah jalan pikirannya, lebih percaya diri, maksudnya untuk semangat kalau main teaternya, kalau lagi berproses itu. Nah, kadang kayak mereka tuh malah terlalu overthinking ya, insecure lah bahasa tadi itu. Nah, kadang seperti itu karena kada bisa kak, kada kau nyaring kak, sudah udah halus kak, pantil lah buntus, pipa lah bocor apalah, nah gitu tuh. Nah, kita kan sebagai mentor biasanya kan tahu marah-marah aja loh, tapi mungkin saran supaya lebih pedenya tuh nah kayak apa, karena itu sering terjadi. Dari dulu mungkin malah sering mendengar kalau dari SMA yang bilang kayak gitu. Nah, mungkin ada saran gimana gitu, Kak. Oke.
Sebenarnya ini bukan sarannya untuk membangkitkan jiwa dan raga kalian ya. Ini wanti-wanti lebih tepatnya. Sebelum kalian mau masuk ke dunia teater, kalian harus tahu kalau misalnya latihan teater itu akan lebih keras daripada latihan yang lain. Setelah latihan teater mungkin ada yang sejajar, itu namanya latihan tari. Itu keras. Gak ada latihan teater itu enak. Jadi kalian harus nyiapin diri kalian dulu. Kalau kalian memang mau berjuang, memang mau membuktikan diri kalian bisa menjadi seorang aktor atau aktris, atau seorang sutradara malah, atau seorang penata yang mantap jiwa, masuklah dalam teater. Karena kalau kalian bisa yang kayak gitu, otomatis kalian bakalan kepake. Aku aja gara-gara dulu sering main teater kan, otomatis orang teater pasti harus bisa kayak make up segala macam kan, harus paham paling nggak buat muka sendiri lah. Dan akhirnya aku bisa jadi make up artist dengan bayarannya sekarang ya lumayan, bisa untuk ngehedon lah intinya. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu tuh kayak hal-hal yang nggak terduga gitu. Kalau kita bisa nata panggung, terus kita nata panggungnya lebih kayak pakai sketsa atau pakai AutoCAD, kita jadi kayak lebih gampang nih. Misalnya banyak nih kan kayak mereka artistik itu yang dari lingkungan segala macam sampai akhirnya mereka kayak belajar tata letak segala macam. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu yang nggak kerasa ternyata jadi diri kita sendiri, jadi kebanggaan untuk diri kita sendiri. Dan juga kebanyakan aktor-aktor yang selesai dari pementasan atau yang setelah bermain teater, pasti mereka punya skill untuk public speaking yang bagus daripada orang-orang lain, karena mereka sudah pernah dilatih mental dengan keras, terus mereka bisa tampil di muka umum, otomatis mereka jadi kayak punya skill untuk ngomong di depan umum tuh lebih lancar. Karena kita di bangku perkuliahan ini, kita harus bisa skill ngomong di depan umum. Pertama, untuk yang cuma kayak presentasi segala macam kan, untuk presentasi biasa. Terus nanti kalau misalnya kita seminar entah itu seminar laporan, entah itu seminar penelitian, itu pasti kepake. Gimana kita nanti kita memerankan diri kita sebagai orang yang paling bersalah, tapi orang yang paling harus dikasihani dalam ruang sidang, itu pasti kepake. Dari yang kita yang orangnya kayak gimana kan di luar, nanti di ruang sidang kita bisa menempatkan diri kita, memerankan diri kita sebagai orang yang paling, aku tuh bisa dengan semua hal yang sini, tapi aku akan merendah. Itu kepake pokoknya skill acting yang di persidangan itu kepake. Dan aku sudah merasakannya guys. Seminar berapa kali, dari seminar KP, seminar penelitian, sampai sidang skripsi, itu kepake semua ilmu acting yang ada di teater itu kepake. Dan akhirnya paling di dalam ruang sidang itu ujung-ujungnya ngajak ketawa aja, karena kita bisa ngatur emosi orang yang ada di situ. Itu jadikanlah itu sebagai, wah aku mau ikut teater nih, biar aku bisa nanti di hadapan dosen bisa seminar dengan bagus. Nah, itu jadikan motivasi dalam diri kalian yang kayak gitu. Pasti bakalan kepake, guys. Karena pasti kepake. Dan kalian jangan insecure. Kalau misalnya nanti kalian dimarahin segala macam dalam teater, jangan kalian misalnya memikirkan, aku dimarahin terus, apakah aku berhenti aja ya dari teater? Jangan. Kalian harus ngomong kayak gini. Aku dimarahin terus, aku harus buktikan kepada kakaknya kalau aku bisa lebih tinggi daripada yang dia bilang. Kayak gitu. Kalian harus nge-treat diri kalian sendiri. Kalian harus ngancam diri kalian sendiri kalau kalian itu bisa. Begitu. Ini motivasi ya untuk kalian. Kalau misalnya, dunia teater itu memang kejam, tapi benefitnya banyak. Nah, gitu. Ada lagi? Untuk dede-dede Calang, jangan takut teater guys. Teater itu rame, sumpah. Ketawa-ketawa dan keakrabannya itu masih masuklah divisi teater. Nggak ada divisi lagi ya sekarang bidangnya. Oke,
mainlah teater, rasakan kekeluargaannya. Nah, ayo berteater. Silvina itu sketsa, tapi dia pemain teater juga. Sini kebanyakan pemain teater juga nih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan detik-detik terakhir ini. Nah, beranjak duluan. Hati-hati, Ijal. Ada lagi yang tanyakan sebelum detik-detik terakhir ini. Ya, dadah. Apa? Belum nggak? Belum. Matikan kah? Ada lagi yang ditanyakan sebelum selesainya 22.30 kan? Pertanyaan terakhir mungkin pertanyaan pamungkas. Pamungkas Said. Kalau makan mungkin nggak bisa sampai ke tulang. Kalau sama kamu, aku kasih tulangnya. I want to take you falling. Ya, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, bisa tutup aja ini. Mana? Tadi moderator, kita simpulkan dulu. Moderator. Yuhu. Jangan moderatornya guring nih. Ada kan? Alhamdulillah. Nah ya, jadi tadi sudah ada sudah jadi tadi sudah kita ikut kegiatan dari bincang seni teater oleh Kak Hekses tadi. Izin menyimpulkan, jadi teater adalah sebuah seni yang dilakukan dan disaksikan oleh penonton secara langsung di waktu yang sama. Biasanya permasalahan pada teater ini ada dua, yaitu orang yang canggung dan orang yang tidak bisa berteater. Namun, itu dapat diatasi dengan rasa percaya diri dan latihan. Dalam teater, ada 3 olah-olahan yang paling krusial, yaitu olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Adapun proses pementasan. Yang pertama, pembuatan naskah. Yang kedua, sutradara. Yang ketiga, penentuan talent. Dan yang terakhir ada artistik. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan terima kasih kepada Kak Heksas yang telah mau meluangkan waktu serta memberi ilmu tentang teater kepada kami. Terima kasih juga untuk kawan-kawan sekalian yang telah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dan bisa bertemu di bincang seni selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Maka dengan berakhirnya kegiatan ini, saya selaku moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artpedia. Dengan seni kita bersama.
Yeay. Yeay. Gak ada harmoni suaranya mana? Semua kampungan banyak. Nah, bincang terakhir. Kak Hexas, I miss you. Yeah, miss you too. Kamu gak ada yang mau chat aku lagi. Aduh. Dingin, guys. Astagfirullahaladzim, Mama. Alah. Karena ke BJB, Kakak. Karena ke BJB. Mati dulu rekamannya cuy. Nikahan di BJB juga. Tanggal 23 nikahan. Di Balangan. Ada aku pengantin biniannya. Absen. Jangan gak diingat absen. Langsung hilangan, langsung 26, tadi 54 masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih direkam. Mati akan rekamannya karena kau menggibah kan.